Oke, baik. Materi hari ini kita masuk ke pertemuan atau minggu ke-13, pertemuan ke-13, dan sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran kita sudah masuk ke materi terkait filosofi model bisnis pada banking 5.0 ya. Dan hari ini juga atau materi hari ini itu ada 2 paper atau 2 artikel yang akan dipresentasikan oleh kelompok 9 dan kelompok 10, di mana kelompok 9 akan mempresentasikan terlebih dahulu dengan artikel synergetic effect of integrated collaboration between humans and smart system in banking and overview. Akan dipresentasikan oleh kelompok 9 tadi. Ada 4 orang, Elizabeth, Ervina, Marleni, dan Onki. Terus yang berikut atau yang terakhir artikel yang berjudul The Nexus of COVID-19 Pandemic and Behavioral Attention in Using Mobile Banking Among Students. Nanti akan dibawakan oleh kelompok 10 oleh Marfilinus, Darius, Sufriani, Ayu, dan Tamu Ina. Oke, para presenter atau kelompok sudah siap? Kelompok 9 dan kelompok 10? Sudah ya? Oke. Sudah. Ya, kalau begitu waktu pertama saya berikan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan paper atau artikel yang berjudul Synergetic Effect of Integrated Collaboration Between Human and Smart System in Banking and Overview. Saya persilahkan Onki dan kawan-kawan. Siap, Pak. Elizabeth, silakan bagikan layar. Selma? Itu kenapa di belum muncul? Iya, belum muncul. Belum. Nah, ini baru muncul. Sudah. Tapi masih ada kok punya muka nih, Elma. Sudah. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahasnya. Topik atau judul artikel kali ini yaitu efek sinergis dari kolaborasi terintegrasi antara manusia dan sistem pintar di perbankan. Berbicara tentang sistem pintar ini adalah sistem komputer yang memberikan informasi kepada manajer hal-hal yang biasanya dibutuhkan dan diperoleh dari seorang pakar atau konsultan. Yang kita tahu itu ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah salah satunya. Selanjutnya, ekosistem bisnis yang terdiri dari berbagai jaringan dan komponen dinamis yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan kecerdasan yang dipercepat mewakili lingkungan yang dicarikan oleh banyak tantangan dan peluang untuk organisasi di sektor perbankan.
tren keseluruhan dalam ekosistem bisnis akan menciptakan perbedaan antara bank pesaing di masa depan dan secara signifikan membentuk kembali landscape bisnis. Selanjutnya, Elma. Elma? Kita lanjut. Pergeseran dari industri 4.0 ke 5.0. Sebenarnya konsep revolusi 4.0 dan QT5 ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Secara sederhana, istilah revolusi ini mengacu pada kemajuan teknologi, sedangkan QT5 ini mengacu kepada komponen manusianya. Industri ini 4.0 diperkenalkan pada tahun 2011 oleh pemerintah Jerman ketika penetrasi teknologi informasi baru diamankan dunia untuk berada di ambang revolusi industri keempat. Dengan referensi ke industri 4.0 dan adopsi berkelanjutan dari praktik digital baru, model bisnis tradisional semakin dihadapkan pada tekanan tinggi untuk menjawab segala tantangan internal dan eksternal. Industri 4.0 telah mensinergiskan berbagai disrupsi digital di sektor perbankan, menunjukkan kerangka kerja yang sesuai bagi bank untuk efektif dan mengandalkan digitalisasi. Fitzgerald dan kawan-kawan telah mengakui bahwa industri 4.0 ini telah membantu perusahaan dalam melakukan penyederhanaan operasi, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan integrasi inovasi ke dalam model bisnis yang ada ini sebagai manfaat utama yang dapat dicapai organisasi dengan mengadopsi transformasi digital. Artinya bahwa transformasi digital telah membantu organisasi dengan memberikan kemudahan untuk mengoperasikan bisnis mereka dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan mudah, serta menyatukan perubahan-perubahan yang terjadi ke dalam model bisnis yang ada. Slide selanjutnya, Elma. Farukwi menjelaskan industri 5.0 sebagai ide yang membentuk kembali kehidupan masyarakat dengan perkembangan yang luas dari industri 4.0 dengan mengintegrasikan aspek teknologi dan humaniora. Menurut Fukuyama, dunia dihadapkan pada peningkatan ketidakpastian dan kompleksitas yang disebabkan oleh berbagai tantangan skala global seperti COVID-19 yang terjadi pada saat ini, pemanasan global, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, dan terorisme.
Dengan demikian, Qt5 ini dikembangkan sebagai respon terhadap skala global yang terjadi pada saat ini. Dengan membutuhkan adopsi konsep inovasi terbuka dengan ekosistem global oleh aktif partisipasi berbagai pemangku kepentingan di mana pemerintah, akademik, dan industri berperan utama. Lebih khusus lagi, industri 5.0 ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh pengetahuan yang baru dan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan dunia, manusia dan benda, dan nyata dunia dan maya secara efisien dan secara efektif, memastikan kualitas hidup yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sehat. Slide selanjutnya. Ikhtisar kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dipandang sebagai pengubah permainan besar di pasar global. Kecerdasan buatan telah tiba di masa sekarang sebagai topik strategis yang muncul, menarik banyak pandangan dan beberapa dari ahli terkemuka. Hasil dari analisis AI atau kecerdasan buatan dipandang sebagai potensi komersial yang signifikan bagi dunia. Definisi artificial intelligence. Dwi Fedi dan kawan-kawan telah mensintesis semua definisi AI dan menyimpulkan bahwa semua konsep bergantung pada sistem kecerdasan buatan non-manusia yang diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dengan kata lain, AI ini mewakili peningkatan kemampuan mesin untuk memberikan peran dan tugas kognifikan tertentu yang saat ini dilakukan oleh manusia dalam masyarakat secara keseluruhan. Dua perspektif utama AI. Yang pertama, AI dalam arti sempit. AI dalam arti sempit ini dimasukkan ke dalam sistem untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh AI dalam arti sempit ini adalah mesin pencarian yang ada pada Google. Kedua itu Deep AI atau AGI yang dikonseptualisasikan untuk berpikir secara umum, dirancang berdasarkan jaringan saraf otak manusia. AI dalam arti sempit ini mencakup pengenalan ucapan. PPT tidak ada. Tidak, ini kan PPT-nya lewat, ini kan penjelasan. Lanjut. Iya, Sudah Pak. habis. Belum, Pak. Elma ada keluar. Saya mau jelaskan tadi yang AI dalam arti sempit dan Yap, lanjut. AI dalam arti sempit ini mengacu pada pengenalan ucapan teks dan teks ini sistem pakar, sistem klasifikasi heuristik dan pengetahuan teknik, teknologi game, kemajuan dalam algoritma, dan pengembangan data. Contohnya itu Google dan Uber. Selanjutnya itu Deep AI atau AGI. Deep AI atau AGI ini mewakili area yang muncul
dengan tujuan utama untuk membangun pemikiran mesin dengan kecerdasan buatan yang dibandingkan dengan kecerdasan buatan kognitif manusia. Contoh salah satu Deep AI atau AGI ini adalah di mana perusahaan teknologi asal California yang bernama Vicarious itu telah mengembangkan kecerdasan buatan artificial intelligence yang mampu menembus teka-teki captcha. Mungkin teman-teman kita tahu bahwa teka-teki captcha itu hanya kita manusia yang dapat memecahkan teka-teki tersebut. Tapi sebuah perusahaan teknologi asal California ini menciptakan suatu artificial intelligence yang mampu memecahkan teka-teki captcha tersebut. Sudah Pak, tunggu slide-nya muncul lagi Pak. Oke, Elma tampilkan PPT. Sudah Tunki, lanjut. Ada bagi slide Pak, ini bagiannya Elma lagi. Oke, silakan Elma. Nilai dan peluang Tolong itu yang apa jauh-jauh dari situ tuh kalau ada beberapa orang di situ jauh. Satu di ruang sebelah atau pakai headset semua gitu. Tapi ruangannya jauh-jauh gitu ya. Lanjut. EL sebagai sumber utama gelombang baru, transformasi dan keunggulan kompetitif, membawa sekaligus nilai bisnis, peluang dan tantangan yang seharusnya dirasakan secara holistik dan ditujukan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademis, dan industri. Nilai kolaboratif yang didasarkan pada interaksi manusia dan EL terutama terletak pada fleksibilitas, kecepatan, skala pengambilan keputusan, dan personalisasi. EL bukan hanya tentang efisiensi dan penyederhanaan tugas besar, namun berkaitan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Aplikasi EL dapat belajar dari data dan hasil hampir secara langsung. EL menawarkan kemampuan menganalisis informasi dari berbagai sumber dan mengadaptasikannya dengan tingkat keakuratan yang sangat berguna bagi bisnis serta jauh di atas kemampuan manusia. Kemampuan mengoptimalkan dan belajar mandiri ini menjadikan EL dapat secara kontinu
meningkatkan manfaat bisnis yang dihasilkannya. Efek sinergi kerjasama terpadu manusia dan sistem cerdas di perbankan. Yang pertama, ikhtisar landscape perbankan. Pengembangan berkelanjutan dari sektor perbankan merupakan komponen penting dalam keuangan suatu negara secara keseluruhan, stabilitas dan pertumbuhan sektor. Signifikansi sektor perbankan terletak pada perannya yang tergabung dalam pembentukan struktur keuangan, struktur industri dan pertumbuhan ekonomi negara melalui perluasan dan pendalaman pasar keuangan. Dalam beberapa dekade terakhir untuk sektor perbankan ditandai dengan banyak tantangan sebagai akibat dari berbagai kekuatan eksternal yang mendorong berbagai jenis, ukuran, dan bentuk perubahan terhadap baik pasar dan organisasi dengan kecepatan tinggi. Untuk mempertahankan daya saing, bank memiliki atau melakukan berbagai tindakan strategis untuk secara bersamaan. Yang pertama, sesuaikan secara efektif dengan perubahan eksternal yang selalu ada dan untuk memastikan pertumbuhan internal. Halo, sampai mana kah? Kenapa tenang-tenang saja? Menginginkan cipta, Pak. Saya lupa kasih hidup mikrofon, Pak. Oke, lanjut. Oke. Yo, lanjut. Kasih hidup mikrofon biar kita dengar suara. Adaptasi bank yang berkelanjutan terhadap revolusi industri keempat menciptakan manfaat, peluang, biaya, dan risiko pada saat yang sama, menyiratkan keselarasan strategis yang kuat untuk semua komponen internal dan eksternal dalam bisnis ekosistem, yang bertujuan untuk mencapai daya saing berkelanjutan berdasarkan investasi cerdas dan pergeseran, menghasilkan dan mengelola kekayaan intelektual. Pergeseran ini didasarkan pada prinsip-prinsip pendekatan manajemen inovasi holistik, terutama berfokus pada menghasilkan nilai bagi bisnis melalui model bisnis terbuka, manajemen inovasi terbuka, dan proses penciptaan nilai. Dari perspektif inovasi, kecerdasan buatan adalah salah satu mata pelajaran yang muncul yang harus lebih lanjut dipahami lebih baik dalam konteks pencapaian kinerja secara keseluruhan dan pertumbuhan perbankan yang berkelanjutan di bidang industri. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marlini.
hal dalam perbankan, adopsi awal. Kecerdasan buatan dalam industri perbankan telah menemukan tempatnya Ulang Marlin, dalam kau baca apa? Al? AI, Pak. AI, Pak. Salah. Kau baca tadi al. Al itu sempurnaan. Lanjut. Ya, Pak, maaf, Pak. AI dalam perbankan, adopsi awal. Kecerdasan buatan dalam industri perbankan telah menemukan tempatnya dalam hal fase awal implementasi dan peluang lebih lanjut untuk diadopsi di berbagai domain bisnis perbankan. Menurut laporan diterbitkan oleh PwC, area utama dari potensial terbesar meliputi 1. Perencanaan keuangan yang dipersonalisasi, 2. Anti pencucian uang, 3. Deteksi penipuan, dan 4. Otomatisasi proses. Denaf dan kawan-kawan telah mengakui kebutuhan untuk mengembangkan model analitik yang didasarkan pada buatan teknologi intelijen untuk layanan ATM. Tujuan dari model ini adalah untuk mengoptimalkan pengumpulan kas, yaitu untuk pertama, mengurangi jumlah pengumpulan kas, dan yang kedua, mengamankan uang kertas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan nasabah tepat waktu. Slide selanjutnya. Lanjutan, model analitik berbasis AI dirancang untuk membuka perspektif baru bagi bank dengan menyediakan manajemen arus kas di jaringan ATM dan manajemen kas yang efektif untuk mengurangi biaya keseluruhan yang terkait dengan pemantauan keuangan. Contohnya, potensi adopsi AI dini di perbankan memiliki nilai multidimensi. Dengan kata lain, kekuatan gabungan AI dan manusia menunjukkan bahwa manfaat dapat dicapai dalam biaya manajemen, peningkatan kualitas dalam penyampaian layanan, pengalaman pelanggan yang lebih baik, karyawan dan pelanggan kepuasan dengan meningkatkan pendekatan human centric dan customer centric. Slide selanjutnya. Perspektif masa depan kolaborasi terintegrasi antara manusia dan sistem pintar. Society 5.0 mewakili visi keberlanjutan yang didasarkan pada 4 tahun revolusi industri dan terutama berfokus pada pengembangan pendekatan yang berpusat pada manusia di fase kelima. Visi Translating Society 5.0 di tingkat sektor perbankan, human centricity telah menarik perhatian karena ketiga elemen yang mendasari dan berkorelasi yang secara langsung dan atau tidak langsung berkontribusi pada keseluruhan kinerja organisasi dan berkelanjutan jangka panjang. Yaitu yang pertama, pentingnya keseimbangan kehidupan kerja karyawan. Kedua, pelayanan yang efisien dan efektif pada pelanggan. Dan yang ketiga, kualitas, yaitu dalam hal pelayanan dan pekerjaan. Industri 4.0 paradigma dipahami untuk menciptakan pabrik pintar. Namun pada industri 5.0 dikonseptualisasikan untuk merancang super pintar masyarakat bagi dunia, membuat perbedaan utama dalam kaitannya dengan industri 4.0. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Kervina. Dengan kata lain, visi konsisten 5.0 merupakan menyelaraskan teknologi yang muncul dengan manusia untuk menciptakan pembangunan kelanjutan dalam jangka panjang. Menurut Glanden, 2019 muncul teknologi meliputi kecerdasan buatan, robotika sosial, IoT, kecerdasan lingkungan, antar muka manusia komputer canggih,
dan realitas virtual, pengembangan keterampilan karyawan. Tujuan utama dari teknologi yang muncul di industri 5.0 adalah untuk menghilangkan batasan administrasi, fisik, dan sosial sambil memungkinkan orang untuk menangani lebih banyak kualitas pekerja. Slide selanjutnya. Louis Dunlap berpendapat bahwa kolaborasi tambahan diperlukan untuk memungkinkan regulator dan pelaku industri untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung dan stabilitas keuangan, yang menyirat bahwa masa depan regulasi AI ada di karakter interdisipliner. Tingkat kematangan organisasi juga merupakan salah satu tantangan yang harus diperhitungkan sebelum melangkah ke depan. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada dari teman-teman yang mau memberi pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Oke, silakan. Yang ingin bertanya, Saya, Pak. sebutkan nama dan kelompok berapa. Oke, silakan Anjas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak dosen. Menggaung. Oh, Agak kabar, berjauhan Pak. dengan siapa yang ada di situ. Sudah di WC. Ya. Oke. Yuk, lanjut. Sudah jelas, Pak? Oke. Terima kasih buat Bapak dosen dan kakak senior yang sudah kasih waktu dan kesempatan pada saya untuk bertanya. Yang kalau dari minggu-minggu kemarin sebelum kita bahas mengenai lebih jauh tentang 4.0 dan 5.0 ini kan kita yang sebelum minggu-minggu presentasi itu kan Pak sempat menyebutkan bahwa dengan adanya era digital 4.0 ini akan menyebabkan banyak pekerjaan-pekerjaan hilang seperti pekerjaan-pekerjaan rutinitas itu nanti bakal banyak yang hilang sehingga hanya ada beberapa pekerjaan tertentu yang akan ada. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan adanya pergeseran dari 4.0 ke 5.0 atau apakah dengan adanya revolusi industri 5.0 ini akan menjadi solusi atas masalah tersebut atau akan mengatasi masalah-masalah tersebut? Sekian dari saya, pertanyaan yang singkat. Oke, Terima kasih. yep. Thank you. Silakan kelompok 9. Apakah dengan pergeseran artinya sekarang kan manusia itu dilibatkan ya dalam teknologi ya di 5.0. Apakah ada pergeseran lagi? Silakan. Apalagi terutama di sistem perbankan ya yang dibahas di artikelnya kelompok. Silakan. Marleni and Crew. Elma and Crew. Silakan. Pertanyaannya tadi masuk pergeseran lagi yang dari SQT5 ini atau bagaimana? Ya, yang ditanya itu apakah ada perubahan misalnya orang bekerja atau cara kerja orang dari gara-gara ada pergeseran lagi kan itu dari 4.0 ke 5.0 kan di awal kan kelompok ada bahas pergeseran tadi toh? Ya, siap. Nah, itu yang ditanya. Apakah ada memang ketika berpindah dari 4.0 ke 5.0
Memang pekerjaan orang itu ikut berubah juga. Gitu. Bisa dijelaskan? Dari saya mungkin 4.0 ini kita tahu bahwa yaitu revolusi dari perkembangan teknologi. Sedangkan seperti 5 ini itu dia lebih berfokus kepada manusia dan teknologi, secara selaras antara manusia dan teknologi. Jadi nanti seperti ini halnya kecerdasan buatan atau robot yang dibentuk, nanti itu mungkin akan bisa menggantikan para pekerja yang sudah ada sebelumnya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi itu, bahwa nanti itu para PNS itu akan diganti oleh robot atau artificial intelligence ini. Mungkin itu saja dari saya. Terus bergeser menurut kelompok, ya ada pekerjaan-pekerjaan yang akan ubah lagi gitu. Yes or no? Mungkin ada Pak, macam seperti di Jepang itu untuk mencapai macam konsumennya yang di pelosok-pelosok itu, mereka kan pakai drone untuk mengantarkan barang ke tempatnya itu. Mungkin nanti itu di macam di kita kan, kalau di Indonesia kan macam sistem online kan masih lama tunggu waktunya untuk kirim barang. Nanti mungkin kita juga akan sama seperti di Jepang nanti. Jadi tidak usah tunggu ya, pesan sekarang langsung sampai sekarang. Iya Pak. Ya bisa jadi ya, bisa aja. Bisa. Toh kalau saya tidak tahu, setelah saya kasih nonton Anda videonya YouTube-nya Dr. Indrawan beberapa kali, ya bukan beberapa kali, banyak kali ya. Anda nonton video yang terbaru itu, dia bahas tentang industri penerbangan ya. Memang topiknya diangkat spesial, bicara soal bagaimana Garuda Indonesia ya. Tapi di situ dia omong soal pergeseran ya. Pergeseran. Jadi efek dari kayak pandemi ini menyebabkan satu pergeseran. Banyak orang kan tidak berjalan lagi atau tidak mengadakan perjalanan keluar gitu ya, karena orang bisa bekerja kapanpun, dimanapun, dan dari manapun, seperti itu ya. Jadi kalau saya untuk menambah penjelasannya Ongki, bahwa ya geseran itu tetap ada. Kalau mungkin Ongki tadi titik tekannya ke yang saat ini ke industri 4.0, tapi yang diperkuat dengan pandemi ya. Kalau saya di 5.0 bahwa pergeseran itu ada lagi, yes. Sederhananya gini, misalnya ini juga sebenarnya ya, menjawab kelemahan dari teknologi itu sendiri. Ingat ya, secanggih-canggihnya teknologi, dia tidak, atau artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, itu dia tidak kenal perasaan ya, tidak kenal rasa gitu, sense-nya itu agak sangat-sangat jauh gitu ya. Kita ambil contoh aja sekarang, kalau Anda mau menulis, saya mau tahu Anda copy paste atau tidak, dengan cepat saya tahu tidak Anda punya tingkat plagiasi. Cepat Pak. Pak. Ini dengan cepat ya, saya pakai Turnitin langsung ketahuan Anda ambil dari mana, dengan cepat. Oke. Terus gara-gara ada cek plagiat atau muncullah itu yang namanya Turnitin, pasti ada muncul aplikasi untuk parafrase, ya kan? Muncul. Tadi kita baru pelatihan itu, parafrase. Jadi ada aplikasi, ya, Anda tinggal masukkan kalimatnya, langsung dia keluar hasil parafrase. Tapi Anda tahu, keluarnya itu parafrase dari mesin itu, ya, itu terasa kurang lengkap gitu. Kenapa?
Karena mesin yang bekerja, ya, mesin yang bekerja itu berbeda dengan teknik parafrase. Akhirnya kalimat yang diparafrase itu jadi jauh berubah maknanya, seperti itu. Jadi artinya di sini peranan manusia itu tetap ada, yaitu Anda sebagai seorang penulis tetap harus menaruh feel, ya, menaruh rasa di situ, sehingga tulisan kita jauh lebih baik gitu. Jadi peranannya, kalau saya lihat sih peranannya manusia itu tetap ada di situ, ya, di dalam konteks industri apalagi 5.0 itu sosialnya itu atau manusianya itu dilibatkan dalam pengambil keputusan atau tadi dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatannya di perbankan, ya, di konteks pembicaraan atau topik yang kita bahas ini kan perbankan, ya. Dan tadi di artikel ini dia malah satu pembahasan yang saya pikir cukup banyak mengupasnya soal kolaborasi gitu. Jadi artificial intelligence atau teknologi itu tidak dibiarkan sendiri gitu. Harus ada manusia di situ, peranan manusia gitu. Nah, kenapa harus ada peranan manusia? Tadi supaya menimbulkan atau memberi rasa, memberi satu humaninya keluar, humanitiesnya keluar. Orang itu punya karakter dan lain-lain itu ikut dalam pengambilan keputusan itu. Ya, bahwa artificial intelligence atau kecanggihan teknologi itu kan atau kecerdasan buatan itu kan sebenarnya membantu pengambilan keputusan, ya. Jadi ibaratnya artificial intelligence itu kalau kita manusia kerjanya 1 tahun, dia bisa selesaikan itu dalam 1 minggu gitu loh. Artinya pekerjaannya jauh lebih cepat. Hanya saja tadi, ya, artificial intelligence itu bukan manusia dan dia berbeda dari manusia. Maka tadi di artikel ini dia sarankan bahwa perlu keterlibatan manusia di situ. Ya. Bahwa itu ke depannya akan bergeser, ya, gitu. Makanya Anda nanti juga waktu lulus nanti di angkatan Anda ini, Anda tidak bisa menjadi istilahnya sosok yang dengan punya standar yang istilahnya ya begitu-begitu saja gitu. Karena kita sudah berada di disrupsi teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga ya menuntut kemampuan Anda juga otomatis punya skill dan punya keterampilan yang lebih gitu. Makanya saya bersyukur betul adanya Merdeka Belajar itu, ya, supaya mendongkrak itu tadi, ya. Kebiasaan-kebiasaan lama kita yang hanya belajar soal misalnya belajar manajemen saja gitu, ya. Nah, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini atau MBKM itu kan membuka wawasan kita, membuka wawasan mahasiswa gitu. Ya. Seperti itu. Oke, bagaimana? Anjas, pas? Pas, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini artikel yang menarik juga, ya, kalau Anda mau tulis untuk tentang perbankan ini, apalagi tugas ke-7 itu kan soal Anda bagaimana punya keterampilan untuk, saya mau lihat Anda menulisnya gimana sih. Nah, ini artikel yang bisa jadi salah satu referensi buat penulisan kalian, ya. Oke, saya persilakan. Ada satu lagi mungkin yang ingin bertanya. Saya persilakan. Kalau tidak ada Tidak ada? Bertanya lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Biar kita diskusi agak panjang. Yo. Oke, Pak. Ini kan kalau kita ngomong soal pergeseran dari 4.0 ke 5.0 itu kan bukan suatu hal yang mudah, Pak. Toh. Nah, kalau menurut kelompok yang menjadi hambatan lambatnya revolusi 5.0 di Indonesia itu apa, dan kira-kira solusi yang tepat itu kayak gimana gitu? Silakan kelompok, apa tantangannya? Di artikel ini dia bahas sih sebenarnya, harusnya. Paper ini dia bahas
Mungkin challenge? dari saya Ya, mungkin silakan. mungkin untuk di Indonesia ini revolusi 5 ini SKT 5 ini mungkin belum semuanya ini kena dampak gitu. Kita berbicara tentang waktu kapannya itu kan relatif. Tergantung kesiapannya kita. Siap tidak kita menerima perubahan begitu. Itu saja. Ya kasih spesifik dong. Ini kalau kita ada di sidang, dosennya tanya kayak gitu, jawab begini nih, nilainya masih belum duduk gitu. Belum pas. Kalau dosennya saya. Pasti. Kalau dosennya Pak, pasti kita duduk. Ya, apa konkretnya? Maksud saya apa yang jadi challenge-nya atau jadi tantangannya itu apa? Supaya jangan buat kita yang mendengar jawaban itu kemana-mana begitu. Di Indonesia sendiri atau berdasarkan artikel itu challenge-nya apa? Tantangannya apa? Hambatan-hambatannya apa? Mungkin dari teman-teman ceweknya Ongki itu yang mau sampaikan, Pak. Tertarik Ongki. Ya, Kakak Marleni, Kakak Elma, mari saya undang. Mereka pun jaringan agak sulit mungkin. Maksudnya tadi ini tantangannya dia ini dari sektor apa dia? Sektor yang dibahas kelompok apa? Perbankan toh? apa? Ya. Coba deh dari situ. Dari perbankannya. Itu di paper ada loh itu. Kalau kita baca itu. Kalau kelompok baca ya. Itu di halaman 685 itu. Artificial Intelligence Value, Opportunities, and Challenge. Bagaimana, Onki? Marleni, Elma mana ini? Ervina, mana dong jawabannya? Suaranya saya tidak dengar. Hanya Onki saja. Silakan. Aduh, oke. Kelompok ini bukan kita ajak diskusi, ajak diam. Oke, sebenarnya di paper itu sudah bahas ya, di perbankan itu apa saja challenge-nya ya, tantangan dari penggunaan teknologi artificial intelligence ya dalam perbankan. Itu bisa Anda lihat sendiri ya, bagaimana kayak bicara soal terutama berhubungan dengan teknik informatika ya, kayak pertumbuhan data, ya teknologi cloud, ya algoritma,
kemudian smart network ya, masalah security atau keamanan dari kita bertransaksi dan seterusnya, itu saya pikir menjadi poin-poin penting ya dalam tantangan industri 4.0 yang bergeser ke 5.0 ini, atau sudah bergeser malah saya pikir. Tapi memang seperti yang Onki bilang bahwa memang tergantung gitu ya. Kalau saat ini kalau bilang Indonesia siap tidak siap, karena apa? Gap antara seperti artikel yang dibahas Anjas minggu lalu bahwa terjadi ketimpangan ya antara daerah di perkotaan dan pedesaan, timpang. Artinya masyarakat desa mungkin pertumbuhan kecepatan teknologinya itu tidak secepat yang ada di kota misalnya, sehingga gap itu menyebabkan ya tadi mungkin agak bisa kayak Jepang tapi masih kemudian gitu ya, masih belum bisa kita lakukan saat ini gitu. Nah itu yang menjadi poin penting. Terus ya kalau kita lihat di konteks Indonesia, apa sih yang menyebabkan kita itu mungkin akan menjadi tantangan ya. Kita tahu Indonesia ini luas ya, sangat luas ya, dan walaupun luas, konturnya sedikit berbeda dengan Amerika ataupun Cina gitu. Mereka juga luas tapi satu daratan, sedangkan Indonesia ini luas dan pulau-pulau gitu. Dan untuk itu infrastruktur itu menjadi penting juga gitu. Karena saya lihat itu juga misalnya program dari pemerintah lewat Kementerian Informasi dan Komunikasi Teknologi itu aja kita baru mau menuju ke situ. Ya, bicara 5.0 saja negara-negara maju seperti Cina ya, seperti Amerika itu mungkin mereka sudah terapkan. Nah, di Indonesia saja itu hanya kota-kota tertentu yang baru menerapkan 5G gitu. Itu pun katanya juga tidak full 5G gitu. Artinya mendorong ke arah sana. Nah, saya pikir itu juga menjadi tantangan gitu. Ya, infrastruktur, demografis itu challenge di Indonesia itu menjadi tinggi. Belum lagi karakteristik orang gitu. Itu juga menjadi satu pertimbangan tertentu ya. Kalau Anda pernah lihat wawancaranya Dr. Indrawan terhadap bosnya Bukalapak gitu, malah mereka itu walaupun e-commerce ya, melakukan penjualan secara online, basisnya online, tapi mereka juga justru mengambil marketnya atau pasarnya dengan yang offline gitu. Itu malah jauh lebih besar. Karena ya kontur atau posisinya Indonesia juga seperti itu gitu loh. Banyak orang juga misalnya literasi keuangan kita saja atau literasi digital kita aja tidak terlalu tinggi gitu. Nah, sehingga menyebabkan tantangan di membangun industri 5.0 di Indonesia itu saya pikir masih menjadi suatu hal yang bisa, tapi itu challenge ya, tantangan gitu. Belum lagi kita ada pengaruh dari politik ya, pengaruh dari hal-hal yang lain tadi, hubungan luar negeri Indonesia dan seterusnya, itu juga ikut saya pikir turut menyebabkan pergeseran tadi ya. Jadi saya pikir Anjas untuk diskusi kita ya, kelompok 9 ya jauh lebih aktif ya, jangan tunggu saya terus. Kenapa Mardian? Mau tanya apa? Oh, salah pencet. Oke, baik. Saya pikir 2 pertanyaan dari Anjas cukup untuk kita diskusi buat Onki. Bukan hanya diskusi bukan kelompok 9 ya, tapi hanya Onki saja bicara kita. Oke, dan saya harap presentasinya itu apa ya? Anda kalau buat presentasi kayak gitu di ujian proposal atau ujian skripsi, Anda sudah tidak zaman gitu ya, ketika Anda ambil skripsi, menerangkan isi skripsi Anda nanti
atau isi penelitian Anda nanti panjang-panjang seperti itu tuh tidak menarik aja. Karena maksud saya mahasiswa sekarang itu tuntutannya jauh lebih tinggi daripada mahasiswa 2-3 tahun lalu gitu. Sehingga Anda wajib untuk mengejar ketertinggalan Anda, improve ya, harus diri sendiri itu harus diimprove ya. Oke, kita pindah ke kelompok 10. Apa sudah ada di room ini? Sudah, Pak. Darius. Ini yang ada siapa saja? Sudah, Pak. Marfilinus, Ayu, dan siapa lagi? Tamu Ina ada? Ada, Pak. Oke. Darius? Ada, Pak. Oh ya, oke. Mantap. Oke, kelompok 10 akan mempresentasikan dengan judul papernya The Nexus of COVID-19 Pandemic and Behavioral Intention in Using Mobile Banking Among Students oleh kelompok 10. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Selamat sore semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 10. Jadi kami akan mempresentasikan artikel... Slideshow, Bu. Slideshow. Belum slideshow. Sudah. Kok di saya belum ya? Ini pakai seluruh layar, Kak? Iya. Ya, lanjut saja. Kami akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 dalam Mengadopsi Mobile Banking di Kalangan Mahasiswa. Apakah slide-nya sudah muncul? Kalau presentasinya sudah muncul, tapi tidak slideshow kalau di saya. I don't know yang lain. Tidak slideshow, Pak. Coba ulang aja. Mungkin terkendala jaringan di saya. Ya. Apakah teman-teman yang lain bisa share? Lanjut aja. Yang penting bisa slide, bisa pindah slide. Coba pindah slide. Pindah slide jadi. Ya, lanjut aja. Tidak apa-apa. Lanjut aja. Iya, Pak. Yang pertama adalah pendahuluan. Era new normal menjadi ungkapan umum dalam menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 dalam gaya hidup dan aktivitas kehidupan keseharian. Faktor pandemi COVID-19 mengakselerasi pemasyarakatan digital, termasuk di bidang keuangan dan perbankan. Hamilton pada tahun 2020 menyebutkan terjadi perubahan perilaku konsumer perbankan di era new normal. Survei adaptasi pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh konsumer perbankan menunjukkan 82% merasa khawatir berkunjung secara fisik ke bank, 73% bekerja secara remote, dan 63% cenderung menggunakan aplikasi digital perbankan. Ini terdapat sebuah grafik. Grafik ini merupakan grafik hasil survei McKinsey pada tahun 2019 yang mengatakan Indonesia menjadi negara kedua tertinggi setelah Myanmar di negara Asia, di mana responden yang bukan nasabah digital perbankan
bersemangat mengadopsi digital perbankan, dan terbuka dengan posisi digital perbankan. Penggunaan digital banking bulanan dalam 3 tahun terakhir tumbuh 2 kali lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya. Posisi Indonesia berada pada 56%, nasabah perbankan non-digital akan menjadi pengguna digital perbankan dalam 6 bulan ke depan. Hasil survei Hamilton pada tahun 2020 dengan data global konsumen perbankan di masa pandemi COVID-19 menunjukkan fenomena yang sama di Indonesia, bahwa terdapat akselerasi konsumen perbankan ke arah digital. PT BNI Persero menyebutkan telah terjadi perpindahan nasabah ke digital sebesar 30%, peningkatan 50% konsumen online, peningkatan pembayaran digital sebesar 57%, dan peningkatan volume pengajuan kredit secara online yang dilakukan UMKM sebesar 30%. Pada PT Bank Syariah Mandiri, terjadi penurunan hingga 40% nasabah yang berkunjung secara fisik ke cabang-cabang BSM, dan terdapat peningkatan volume transaksi mobile banking sebanyak 94% pada Juni 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data BI dan OJK pada Juni 2020, 3 bulan setelah pandemi COVID-19 di Indonesia, menyebutkan telah terjadi peningkatan pembukaan rekening online 5.100 per hari dan pertumbuhan volume transaksi digital sebesar 37% dari pertumbuhan digital transaksi sebesar 64%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Darius. Baik, saya menjadikan presentasi dari Supriya. Kajian yang dilakukan Genius Financial Study bersama Nielsen mengenai Indonesia Digital Savvy Behavior memperlihatkan yaitu generasi Z, yaitu yang berusia 17 sampai 24 tahun, dan yang paling tinggi pada generasi milenial, lebih banyak menggunakan aplikasi keuangan daripada generasi baby boomer. Selain itu, hasil kajian ini juga menunjukkan semakin muda sebuah generasi semakin positifnya penilaian mereka terhadap penerimaan inovasi teknologi, termasuk aplikasi keuangan seperti mobile banking. Selama 10 tahun terakhir, penetrasi internet Indonesia menunjukkan tren positif. Pengguna internet pada tahun 2020, kuartal 2 dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, sebesar 8,9%. Mayoritas pengguna internet berada di kategori usia muda, yaitu antara 13 sampai 34 tahun. Berikut ada sebuah grafik frekuensi penggunaan layanan dan produk keuangan yang menggunakan internet. Mobile banking merupakan fitur dengan frekuensi yang paling sering digunakan dibandingkan fintech, finansial teknologi, dan internet banking. Sebesar secara berurutan 7,4%, 5,5%, dan 3,9%. Responden yang tidak memiliki mobile banking juga terkecil, yaitu 56,7%. Namun demikian, dari pemilik aplikasi mobile banking terdapat 22% yang belum pernah menggunakannya, sedangkan penggunaan fintech yang tidak pernah menggunakan hanya 0,9%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Maaf, belum. Masih satu sih. Yo, lanjut. Masih satu slide lagi, geser dulu. Generasi milenial dan generasi Z yang dapat diwakili oleh mahasiswa S1 adalah rentang usia dengan penetrasi tinggi dalam digital banking. Namun demikian, masih terdapat konsumen yang tidak pernah menggunakan aplikasi mobile banking. Di lain pihak, kondisi pandemi COVID-19 juga mendorong orang untuk menggunakan aplikasi digital karena situasi pergerakan masyarakat yang dibatasi dengan work from home, school from home, serta pembatasan aktivitas sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Sehingga penulis melakukan penelitian pengaruh model terhadap behavior internet attention adoption mobile banking dengan tambahan variabel pandemi COVID-19 di kalangan mahasiswa swasta di Jakarta.
Model UTAUT merupakan pengembangan lebih lanjut dari model UTAUT, di mana UTAUT 2 mempelajari penerimaan dan penggunaan dari sebuah teknologi dalam konteks konsumen. Ini menurut Pen Kepes tahun 2012. Tujuan dari model UTAUT 2 adalah mengidentifikasi 3 konstruk penting dari penelitian penerimaan dan penggunaan teknologi baik untuk umum maupun konsumen, yaitu motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan. Dengan demikian terdapat 7 variabel antecedent yang membentuk model UTAUT 2, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, recessive value, dan habit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ayu Lianti. Hipotesis. Terdapat 9 hipotesis yang digunakan penulis dalam artikel ini. Untuk mendukung hipotesis suaranya Ayu agak kayak bagaimana kok? Pakai headset kayak itu? tidak, Pak. Coba dekat ke mic supaya jelas. Oke, lanjut. Hipotesis. Terdapat 9 hipotesis yang digunakan penulis dalam artikel ini. Untuk mendukung hipotesis, penulis menggunakan penelitian terdahulu. Berikut adalah hipotesis yang digunakan penulis. Yang pertama itu menurut Pusit tahun 2018, dalam hal penggunaan aplikasi mobile banking, P atau ekspansi kinerja itu dapat dijelaskan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa mengadopsi aplikasi mobile banking akan bermanfaat bagi transaksi perbankan mereka. Dalam penelitian Holit, Chow, dan Munting-Atun dan teman-teman itu menunjukkan bahwa PE itu berpengaruh secara positif terhadap behavioral intention penggunaan mobile banking, sehingga PE itu diharapkan menjadi faktor signifikan yang secara langsung mempengaruhi behavioral intention mahasiswa swasta di DKI Jakarta dalam menggunakan mobile banking. Yang kedua itu dalam penelitian Aulia tahun 2018 ini menunjukkan itu berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Aplikasi mobile banking membutuhkan tingkat pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, ekspektasi untuk dapat menjadi faktor signifikan yang menentukan niat pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile banking. Selanjutnya. Yang ketiga itu menurut Pusi tahun 2018, SI atau pengaruh sosial itu dapat dijelaskan sebagai kekuatan orang-orang penting untuk mempengaruhi keputusan pengguna target untuk menggunakan aplikasi mobile banking. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa SI ini mempengaruhi behavioral intention dalam menggunakan mobile banking. Yang keempat itu SC atau facilitating condition, mirip dengan kontrol perilaku yang dirasakan serta kondisi yang memudahkan kompatibilitas. Keamanan juga diperlukan karena pengguna yang memiliki akses ke berbagai SC yang menguntungkan, seperti online mobile banking, demo, atau tutorial chat online, akan memiliki behavioral intention yang lebih besar untuk menggunakan mobile banking. Dengan demikian, SC ini berpengaruh positif terhadap behavioral intention atau niat perilaku penggunaan mobile banking. Yang kelima, hasil penelitian dari Aulia tahun 2018 itu menyebutkan HN itu berpengaruh positif terhadap behavioral intention selaras dengan Chow tahun 2018 yang menyebutkan HN dengan friends enjoyment. Selanjutnya. Yang keenam itu price value atau nilai harga adalah pertukaran pelanggan antara keuntungan mengadopsi teknologi tertentu dan biaya yang terkait dengan penggunaannya.
Berdasarkan penelitian terdahulu seperti hasil penelitian Aulia tahun 2018, itu menyatakan CV itu berpengaruh positif terhadap diaspora intention. Yang ketujuh itu menurut TUSI tahun 2018 meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking oleh generasi milenial di Afrika Selatan dan menemukan bahwa kebiasaan atau habit merupakan determinan kuat dari penerimaan mobile banking di antara para pengguna. Menurut penelitian Aulia tahun 2018 menunjukkan habit ini berpengaruh positif terhadap behavioral intention penggunaan sistem kesehatan online. Yang kedelapan, mobile banking ini dengan kemudahan, keandalan, dan fitur pembayaran mobile yang bebas kontak telah diadopsi secara luas selama pandemi COVID-19 untuk mengurangi kontak secara langsung maupun tidak langsung dalam transaksi. Memungkinkan jarak sosial dipertahankan, maka pandemi COVID ini diduga menjadi variabel moderating dalam behavioral intention mahasiswa dengan mengadopsi mobile banking dengan model UTAUK 2. Sehingga diduga pandemi COVID-19 akan mempengaruhi behavioral intention adopsi mobile banking. Yang kesembilan itu sehingga hipotesis atau dugaan sementara yang terakhir ialah PE, EE, SI, SC, HM, PC, HB, dan COVID-19 itu berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Marcelino. Metode penelitian penggunaan analisis. Penelitian menggunakan analisis kuantitatif. Unit penelitian adalah mahasiswa dengan lokasi di DKI Jakarta. Penarikan sampel bersifat non-probability dengan teknik purposive sampling dengan maksud untuk melihat gambaran, bukan generalisasi. Kriteria penarikan sampel adalah mahasiswa dari universitas di DKI Jakarta dan pengguna mobil banking. Instrumen penelitian diadopsi dari Andrianto 2020 dengan menyesuaikan pernyataannya dengan adopsi mobile banking untuk variabel-variabel UTAUK 2, PP, EE, SC, FC, HM, PV, dan HB, serta variabel BI. Untuk variabel pandemi COVID-19, penulis mengembangkan 3 indikator berdasarkan kajian Hamilton 2020. Kuesioner disebar secara online dengan menggunakan Google Form. Kuesioner yang terisi sebanyak 114 dan setelah screening diperoleh 102 responden yang sudah sesuai dengan kriteria. Pengujian hipotesis H1 sampai dengan H8 dilakukan dengan uji T atau uji parsial. Dengan H9 dilakukan dengan uji F atau uji bersama-sama. Pengambilan keputusan terhadap uji T dan uji dengan kriteria signifikan lebih dari 0,05 maka HO ditolak atau alternatif diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, ya. Dari tabel hasil uji reliabilitas kuesioner, uji reliabilitas dengan kriteria reliabilitas dengan kriteria koefisien Cron-Bach alpha di mana semua variabel lebih dari 0,70, artinya instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data memiliki reliabilitas yang memadai. Uji reliabilitas variabel pandemi COVID-19. Reliabilitas variabel pandemi COVID-19 menghasilkan alfa 0,858 atau di atas 0,7. Artinya kuesioner
pandemi COVID-19 reliable. Pada tabel ke-5 ada analisis regresi berganda dan hasil uji T. Hasil pengolahan data analisis regresi berganda pada nilai T dan signifikasi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat menunjukkan hubungan yang positif kecuali variabel X4 yaitu facilitating condition. Ini artinya apabila FC dinaikkan satu satuan maka behavioral intentional adopsi mobile banking akan berkurang sebesar 0,104 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap atau terjadi hubungan terbalik antara FC dan BI pada responden mahasiswa di Jakarta. Slide selanjutnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh tamu Ina. Hedonic motivation memberikan nilai koefisien yang tertinggi pada model analisis regresi. Kemudian masih Marvelinus, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian disusul habit, effort, ekstensi, dan pandemi COVID-19. Hal ini memberikan implikasi bahwa ketiga variabel inilah yang menjadi prioritas kalangan mahasiswa swasta di Jakarta. Variabel lainnya yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri yaitu performance, ekspektansi, dan validating condition. Tidak memberikan kontribusi yang besar hubungan yang negatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagai generasi yang sudah teknologi savvy atau BRSK 2019, sehingga kedua faktor ini bukan menjadi hal yang utama. Sedangkan kontribusi sosial influence yang kecil dapat dijelaskan bahwa menerima mobile banking bukan hal yang baru. Mobile banking sudah diterima oleh mayoritas kaum muda. Penelitian pendahulu 89,5% adalah pengguna mobile banking 2021. Bahkan survei APJ 3 2020 responden paling banyak mempunyai aplikasi mobile banking daripada platform digital lainnya seperti internet banking dan fintech. Variabel price value dengan memberikan kontribusi kecil seperti yang sudah diduga penulis. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mempunyai kebijakan memberikan subsidi data mobile bagi mahasiswa sehingga masalah biaya dan mobile tidak terjadi isu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh tamu Ina. Halo, tamu Ina. Iya, hasil uji F menunjukkan variabel model UTAUT 2 dan pandemi COVID-19 bersama-sama mempengaruhi behavioral intention adopsi mobile banking. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya pada COVID-19 yang belum memasukkan variabel ini, yaitu penelitian Nguyen 2020 di Vietnam yang juga menggunakan analisis regresi berganda sebagai teknik pengolahan data.
Model ini hanya dapat menjelaskan dengan baik sebesar 57,7%, sedangkan variabel yang tidak diteliti seperti truth, security risk yang menjadi perhatian pada kajian Hamilton 2020. Hasil uji T atau uji parsial memberikan hasil empiris yang menarik di mana hanya faktor hedonic motivation atau HM dan habit dalam model UTAUT 2 yang mempengaruhi behavioral intention adopsi penggunaan mobile banking di kalangan pelajar. Hal ini sejalan dengan kajian Hamilton 2020 bahwa mobile banking sudah menjadi lifestyle khususnya kalangan muda. HM merujuk kepada tingkat kesenangan yang dirasakan pengguna dalam menggunakan mobile banking. Venkatesh et 2012, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aulia 2019 dan SCO 2019. Penutup, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh signifikan bersama dengan model UTAUT 2 pada behavioral intention adopsi penggunaan mobile banking pada kalangan mahasiswa swasta di DKI Jakarta. 3 faktor terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan adalah hedonic motivation, habit, dan pandemi COVID-19. Implikasi manajerial bagi sektor perbankan adalah melakukan inovasi dengan arah lifestyle, penguatan faktor hedonic motivation dan habit dalam masa pandemi COVID-19 dengan era new normal. Sekian dari presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Oh, saya pengajar pembiasa moderator. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Minta waktu sedikit, Pak. Mungkin Ya. kalau dari teman-teman, kalau yang mau bertanya mungkin bisa aktifkan mikrofon, bisa juga chat. Soalnya jaringan putus-putus juga. Oh, Tidak iya. jelas suara begitu. Ya, Oke. makasih, Pak. Silahkan. Tidak ada yang mau tanya nih. Kalau tidak ada biar Anjas. Saya bosan kau tanya, Anjas. Kayak ini kelas ini yang sekian banyak ini nih. Ayolah, speak up, please. Oh, dari saya, Pak. Ya, Rofinus. Anjas ini istirahat bertanya. Silakan. Mengenai hipotesisnya itu tadi dijelaskan ada 9 ya. 9 hipotesis itu. Yang saya minta dari kelompok itu hipotesis mana-mana saja yang termasuk variabel bebas dan variabel independen. Maksudnya variabel mana saja yang mempengaruhi dari 9 hipotesis tadi itu, kemudian mana yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh, kenapa bisa tidak berpengaruh. Itu aja dari saya. Terima kasih, Pak. Oke. Dari 9 hipotesis mana saja yang terbukti berpengaruh dan tidak terbukti berpengaruh. Dan Rofinus tanya yang tidak pengaruh itu kenapa bisa sampai tidak pengaruh. Ayo silakan. Kelompok 10. Mainnya ini pertanyaannya metodologi ya. Good question. Nanti setelah Rofinus tanya, saya tanya, lanjut. Silakan kelompok 10. Itu saja tuh satu pertanyaan saya Rofinus tahu, tidak ada lanjutan. Iya, Pak, hanya lingkup hipotesisnya tadi aja, Pak, yang saya lengkap.
Oke, silakan kelompok kembalikan slide bagian pembuktian hipotesis, mana yang terbukti, mana yang tidak. Pak, ini kamu cuma jawab dari pertanyaan Rufinus. Halo. Ya, silakan jawab. Ya. Oh, ini hipotesis mana saja yang berpengaruh tadi pertanyaannya dia. Coba Sufri geser ke slide atas lagi itu yang hipotesis mana yang berpengaruh, mana yang tidak. Itu. Silakan Darius. Oke. Untuk kalau kita lihat kembali ke bagian hipotesis, semua hipotesis yang sampai dari 1 sampai 9 ini berpengaruh. Gitu. Misalnya ini yang pertama, itu yang menurut USI 12 ini berpengaruh. Kedua juga berpengaruh positif terhadap behavior intention. Ketiga juga berpengaruh, semua berpengaruh. Satu-satu, X1 misalnya itu. X1 kan mendukung H1 toh? H1-nya bagaimana? Hipotesis satunya terbukti tidak? Tadi dari kelompok tadi jelaskan kan ada 9 hipotesis. Nah, hipotesis satunya itu apa? Dia berpengaruh terhadap apa? Jadi kelompok itu jelaskan dia punya variabel ini berpengaruh tidak terhadap ini. Jadi mana-mana yang termasuk variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Ya. Itu maksudnya saya. Ya, betul. Jangan jawab berpengaruh. Mana yang menunjukkan pengaruh mana? Mana kelompok? Kelompok 10? Sedikit dasar ya, Pak. Ya. Tadi Saudara Darius katakan semua itu berpengaruh. Apakah benar ini dari kelompok itu dia berpengaruh benar semua itu variabel atau tidak? Itu X1 tidak signifikan. Tidak signifikan ya berarti tidak signifikan berpengaruh. X2 juga sama. Jawablah. Nah, Yo. Jadi kan ini Rovinus pertanyaannya variabel hipotesis mana yang berpengaruh dengan tidak. Jadi dari tabel itu kan sudah sangat jelas bahwa yang tidak berpengaruh itu adalah hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, keempat, dan keenam. Sedangkan yang diterima itu adalah hipotesis kelima, ketujuh, dan ke-8. Kenapa sih kalau ditanya kenapa hipotesis tidak diterima begitu? Nah, hipotesis tidak diterima berarti itu tandanya bahwa
memang ini dari hipotesis yang ada atau yang sebelumnya tadi, hipotesis yang berupa ada hipotesis pertama tuh seperti PE diharapkan menjadi faktor signifikan atau berpengaruh positif terhadap behavioral intention, ditolak karena ternyata ini PE, apa sih PE ini? Ini performance expectancy itu tidak dapat membuktikan bahwa itu karena nilai signifikannya di atas 0,05. Tuh, standar kan alfa 0,05 toh. PE-nya berapa di situ? PE-nya ini 0,25. Signifikannya 0, bukan. 0,8. 0,803. Nah, cuman itu kan jawaban secara statistik. Iya, itu jawaban secara statistiknya. Rovinus tidak tanya statistik tadi. Kenapa performance expectancy itu tidak menyebabkan behavioral intention-nya naik gitu loh. Tidak signifikan. Berpengaruh tapi dia tidak signifikan berpengaruh. Nah, itu yang Rovinus tanya. Pasti orang jawab begini, Rovinus. Kami bukan peneliti, jadi tidak tahu. Saya mau mencoba mengambil pemikirannya mereka ini. Di artikel dibahas tidak? Kenapa tidak dipengaruh? Kenapa dia berpengaruh? Kenapa tidak berpengaruh? Tidak dibahas. Tidak, Pak. Dia hanya fokus hanya fokus yang berpengaruh saja ya. Yang berpengaruh saja. Itu ada pada H5 dengan H5 apa saja? Kamu bilang H5. H5 itu namanya saya punya kawan dulu namanya H5. Hipotesis kelima yang mengatakan apa? Hedonic motivation. Ya, hedonic motivation berpengaruh positif. Terus H7 habit ya. Ya, habit. Terus H8. H8 itu COVID-19 pandemic. Ya, COVID-19. Berarti ada 3 itu. Saya penasaran nih, kalau yang lain oke lah, perform expectancy, effort, expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, price value, habit itu. Cuman COVID-19 pandemic ini ngukurnya bagaimana ya? Dia baca artikel, dia ngukurnya dari artikelnya siapa tadi? Hamilton ya. Artikelnya Hamilton. Itu ini artikel yang menurut saya waspada juga ya waktu Anda adopsi ini atau pakai ini karena banyak kekeliruannya. Nah, itu yang saya mau tanya. Lanjut pertanyaannya Rovinus, itu apa yang salah dari artikel ini? Apa yang salah? Apa yang keliru atau yang kurang tepat dari paper ini? Kalau dari saya Pak, dari saya baca-baca artikel ini, menurut saya yang kayak salah ini kayak dia tidak jelas gitu menggunakan artikel atau penelitian terdahulunya siapa. Seperti tadi yang ada pada penjelasan itu banyak sekali tiba-tiba kok artikel ini nama-nama orang yang maksudnya nama-nama artikel baru muncul, nama-nama penulis baru muncul. Sedangkan saya buka kembali pendahuluan, metode dan sebagainya kok tidak ada gitu. Terus tiba-tiba ada nilai 80 kayak 89%, ini dari artikel yang mana juga bingung kayak gitu sih. Kalau dulu tadi yang ini Pak bilang dari COVID, maksudnya hipotesis COVID itu, nah, ini di artikel dibilang ini mereka ambil penelitian terdahulunya
Zhao dan Bacao, nama orang Cina ini pada di tahun 2021. Artikelnya siapa tadi? Oh, Zhao Bacao. Zhao dan Bacao. Oke. Bukannya Hamilton. Oke. Sebenarnya ini yang keliru yang dibuka di sini. Dia ada ukur sama-sama ya. Dia ada mengukur bersama-sama kan di situ. Coba baca di halaman berapa di situ ya. Ada yang dia bilang secara parsial dan secara parsial dan bersama-sama. Ada tidak? Bersama-sama, Pak. Ya. Nah, itu kesalahan itu. Itu sebenarnya dia mau bilang uji F dan uji T. Uji F itu secara bersama-sama, uji T sendiri-sendiri. Jadi 8 variabel X ini yang dari X1, X2 sampai X8 dia ukur sama-sama terhadap Y. Itu sebenarnya keliru. Jadi dia tidak perlu hipotesis ke-9 lagi gitu. Sebenarnya kan dia mau mengukur sebenarnya topik ini kan dia mau melihat determinan behavioral intention pada internet mobile. Gitu. Apa sih yang mempengaruhi itu? Nah, kalau saya artikel ini juga agak kurang tepat ya ketika dia memasukkan COVID-19 pandemik di salah satu variabel. Cuman saya tidak setujunya ini artikel kasih nama COVID-19 pandemik. Jangan kasih nama itu gitu loh. Nah, kalau kasih nama variabelnya persepsi terhadap pandemi COVID-19 atau persepsi pandemi COVID-19. Oke. Itu bisa kita kategorikan sebagai variabel. Tapi COVID-19 pandemik ini dijadikan variabel ini agak aneh ya kalau di ilmu kita di manajemen agak aneh dia jadi variabel. Karena dalam pemahaman saya kalau bilang COVID-19 pandemik ya virus. Ya, virus gitu. Jadi agak kurang tepat menamakan variabel. Kemudian uji T dan uji F itu keliru dia dalam menerapkannya. Sudah, tidak ada uji F-nya ya part dari uji secara keseluruhan gitu ya. Bahwa uji F kan sebenarnya hasilnya menunjukkan dia layak ya modelnya ini model yang signifikan. Hanya saja faktor yang lebih signifikan berpengaruh itu ada 3. Hedonisme atau hedonis. Kemudian hedonis itu perilaku foya-foya ya, perilaku hedonis gitu. Kemudian habit dan COVID-19 pandemik gitu ya. COVID-19 pandemik. Cuman ini kalau Anda mau pakai bisa, cuman perlu banyak mengambil yang variabel-variabel yang pertama signifikan, terus misalnya COVID-19 tadi kalau Anda mau pakai jadi variabel jangan itu. Dia kasih nama misalnya persepsi terhadap pandemi COVID-19 gitu. Nah, ini artikel saya pikir bisa diterapkan, hanya saja perlu banyak revisi ya, perlu banyak revisi model. Atau kalau memang ini tarik ke atau baca justru daftar-daftar pustaka dari artikel ini ya, itu juga bisa menjadi satu rujukan. Ya. Kalau Anda memang niat. Gitu. Jadi artikel pertama tadi yang dibahas oleh Onki dan artikel yang kedua yang dibahas oleh Sufri dan kawan-kawan ini itu sedikit berbeda ya. Kalau artikel yang pertama tadi kita kan lebih yang ya sama dengan artikel minggu lalu, itu lebih menjelaskan ke konseptual gitu. Bukan kualitatif tapi artikel konseptual gitu. Itu yang untuk tugas 7 kalian itu ya. Tugas ke-7 kalian nanti kan buat paper gitu ya, buat tulisan yang bagus. Saya sudah bilang kita akan lanjutkan untuk kita nulis bareng istilahnya. Tapi ya kalau tidak ya sudah kita selesaikan di kelas saja. Begitu. Terima kasih ya Rufinus pertanyaan terkait Sama-sama, Pak. Jadi kalau mau ambil, apakah kalau pertanyaan saya, apakah artikel ini bisa dijadikan acuan? Atau kalau Anda mau skripsi bisa? Sufri dan kawan-kawan? Darius, Marfilinus, Tomina, Ayu. Kalau Ayu, bisa tidak ini? Darius.
Hello. Ya, Pak. Bisa tidak? Bisa, Pak, bisa. Tapi yang Ya. mau ambil artikel ini harus membaca dulu artikel-artikel sebelumnya yang dia pakai di dalam artikel ini. Terus kalau diterapkan kan dia di Jakarta, bisa tidak diterapkan di studentnya kita? Ini dia penelitian anak SMA ya atau anak kuliah? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Bisa tidak kalau diterapkan di mahasiswa atau diteliti di mahasiswa konteksnya kita? Behavioral intention ke internet mobile ya? Apa dia punya variabel ketertarikan terhadap mobile banking? Ya. Mobile banking. Ya, bisa tidak? Mahasiswa kita loh. Kayaknya belum bisa sih Pak. Kalau menurut saya dari yang saya lihat dari banyak teman-teman yang saya kenal yang pakai mobile banking itu pun sedikit sekali. Termasuk saya pun belum memakai mobile banking dan juga jangankan itu yang punya rekening aja tuh ada yang belum punya juga transfer mahasiswa. Oke. Jadi apakah bisa diterapkan di mahasiswa di Pulau Sumba? Belum. Ya, tidak bisa. Jadi agak sulit ya karena tadi ya tidak mendukung ya, gitu. Tidak mendukung karena banyak mahasiswa kita yang tidak pakai itu gitu, agak sulit juga gitu. Nah, kalau mau diterapkan ke generasi ke atasnya oke gitu ya. Mungkin jangan ke mahasiswa tapi misalnya ke pekerja, tapi pekerjanya yang milenial gitu. Kelompoknya saya. Jangan ke kelompoknya mahasiswa atau generasi Z. Kalau mau ya. Jadi kelompok yang misalnya baru kerja. Orang yang baru kerja itu kan biasanya mereka baru punya rekening ya. Baru buka rekening. Terus di situ baru mereka punya pendapatan gitu. Nah, bagaimana di masa pandemi itu akhirnya mereka menggunakan itu atau ketertarikan mereka menggunakan mobile. Jangankan itu, sampai detik pun generasi saya dan saya itu tidak pakai mobile banking. Tapi saya pakai vintage, lebih saya senang pakai vintage-nya ketimbang mobile banking-nya. Kalau SMS banking ada, karena menurut saya mobile banking itu akan menyebabkan perilaku penarikan dan penggunaan uang saya makin tinggi. Itulah kenapa kalau saya ya, tapi ya terserah kalau orang lain kan bisa saja berbeda. Itu aja mungkin sulit dapat responden yang pakai mobile banking. Ya. Nah itu coba cek data. Kalau artikel ini mau dipakai di konteks kita boleh, bisa. Tapi lihat data, lihat fenomena. Seperti yang Supri bilang tadi, kalau mau ke mahasiswa agak berat karena rekening aja tidak punya, mau mobile banking lagi gitu. Ya. Kecuali misalnya Supri mau teliti soal ini penggunaan ajaib. Kayaknya banyak itu. Kalau itu bisa tidak? Investasi. Niat mahasiswa untuk investasi. Bisa tidak? Bisa. Itu kelas vintage dapat. Ya toh? Turun-turun kalau mau ke anak SMA 15 orang. Itu yang kita PKM yang lalu kan bisa minimal berapa orang. Toh? Nah, kalau itu mungkin bisa. Gitu. Tapi kalau agak berat ya kalau yang ini mau diterapkan langsung seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya pikir cukup ya untuk artikel ini, saya pikir cukup jelas ya karena bahasa Indonesia ya, jadi lebih mudah bagi kelompok untuk menerangkannya. Oke, saya akan share tugas ke-7. Bisa nampak di layar? Nampak tidak? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Ya, artikel lagi. Tugas ke-7 ini Anda buat paper ya, buat makalah
yang menjelaskan tentang banking 5.0 ya, dan perkembangan industri perbankan dalam menggunakan teknologi. Jadi ingat ya, topiknya spesifik soal banking. Jadi Anda jangan banyak bahas soal terlalu banyak soal fintech, soal teknologi, itu boleh tapi porsinya minim. Nah, justru yang Anda lebih banyak menjelaskan adalah banking 5.0 dan perkembangan industri perbankan dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini saya minta berkelompok ya. Satu kelompok isinya 2 sampai 3 orang ya. Dan ini bebas ya, saya tidak tentukan siapapun. Ya, Anda bebas berkelompok dengan siapa saja dan dikerjakan di Word. Jadi jangan simpan PDF ya, kumpulnya PDF ya. Oh ya. Oh, simpannya dalam Word ya, supaya lebih mudah. Kemudian jumlah makalah itu 10 sampai 15 halaman. Jadi Anda tentukan dulu ya, biasanya di dalam paper atau makalah pasti ada introduction, pendahuluan, kemudian mungkin Anda tambah kajian teoritis ya, bicara misalnya dia punya konsep ya, atau hal-hal penting terkait apa yang Anda mau bahas. Terus metodologi ya, Anda pakai teknik ya, ini studi kepustakaan ya, studi pustaka gitu, Anda tinggal jelaskan. Dan di bab seterusnya setelah metodologi, bab 4 Anda singgung soal pembahasannya, Anda membahas ya. Kemudian yang terakhir conclusion atau penutup gitu. Itu 10 sampai 15 halaman. Kemudian gunakan daftar pustaka dari 5 artikel ya, minimal. Kalau lebih banyak ya juga lebih baik gitu. Ya, 5 artikel. Kemudian kerjakan di kertas ukuran kertas A4, ini kertas A lagi ya. Ini maksudnya A4 dengan font jenis huruf Times New Roman. Kemudian margin atas kanan dan bawah 3 cm dan bagian kirinya 4 cm. Spasi 1,5 dan wajib remove space after and before paragraph. Kemudian, bukan 5 bab ya, 3 aja. Pendahuluan, ini Anda menerangkan terkait latar belakang ya dan alasan kenapa makalah ini ditulis. Bukan, makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah. No, tapi lebih ke problem. What's the problem? Ya, jadi Anda bisa menunjukkan data. Jadi ini semi kelas fintech serasa metodologi dikit ya, supaya melatih Anda punya kemampuan untuk menulis. Kemudian kalau Anda misalnya tidak bisa bertemu untuk tulis bareng, Anda pakai Google Drive itu loh, Google Drive. Anda tinggal taruh file di situ, kumpul semua email, itu kalian bisa kerja di saat yang bersamaan ya. Tinggal tentukan waktu kerja dari rumah masing-masing secara online. Itu lewat handphone pun bisa itu. Kemudian bab 2 itu isi ya. Ini Anda menerangkan dan mengulas tentang banking 5.0 dan perkembangan industri perbankan secara komprehensif dan detail. Kemudian yang terakhir penutup, kesimpulan dan syarat. Nah, nanti filenya dalam bentuk dokumen saja di Google Classroom biar saya mudah download, dan kalau memang baik tadi saya bilang kita akan coba teruskan ya ke jurnal nasional dengan penulisan bersama dosen dan mahasiswa. Artinya tulisan Anda yang baik tadi ya, nama Anda dan saya, kita akan kolaborasi bareng ya, dalam menulis gitu. Kemudian dilarang melakukan plagiasi terhadap makalah. Jadi ini isu yang jadi penting ya. Main copy paste sekarang tidak bisa lagi karena tuntutannya makin tinggi ya. Karena kalau kita mau publish, kalau kita mau taruh di jurnal level nasional, minimal kita punya tulisan tidak boleh plagiasi atau tidak sembarang copy paste tadi ya. Sehingga mahasiswa wajib cek tingkat plagiasi di program studi. Nanti Anda wajib kirim cek plagiasi sebelum ini. Terus covernya mengikuti format berikut ini, formatnya judulnya misalnya banking, ini contoh aja ya, Anda jangan ikut. Judulnya sebenarnya bebas ya, Anda mau tentukan judul apa saja. Yang penting temanya itu ada di sini. Ya, temanya itu banking 5.0 dan perkembangan industri perbankan dalam menggunakan teknologi. Tapi judulnya istilahnya
judul itu kan sebenarnya turunan tema ya, atau topik yang saya kasih. Nah, judulnya itu Anda mau judul apa saja, intinya dia menarik untuk orang baca. Saya tidak tahu dari dulu tuh, dari sejak saya sekolah S2, saya paling suka dengan judul yang punya tanda tanya, karena ya itu versi saya aja sih, versi saya sampai tesis saya ingat S2 itu bentuk pertanyaan di judul gitu, sehingga menarik untuk orang untuk baca. Beberapa paper yang saya publikasi bersama mahasiswa juga itu pertanyaan, saya buat kemas dalam pertanyaan sehingga menarik pembaca untuk membaca topik tersebut. Gitu. Lalu ditulis nama Anda, ya, terus logo universitas, cover depannya kayak gini. Nah, nanti di sini saya minta tugasnya itu pertama makalah dalam bentuk Word dan juga bukti cek plagiat Turnitin dari program studi manajemen. Nanti kalau cek plagiatnya nanti saya lihat di sini ya, Anda makin nilai tinggi itu kalau cek plagiatnya di bawah 20%. Kalau Anda sudah di atas 61% itu knowledge. Itu bukan isinya copy paste semua. Seperti itu ya. Saya sengaja taruh seperti ini biar sejak dini ya, sejak sedini mungkin itu Anda belajar ya. Nanti untuk cek plagiat ini Anda kirim ke email ke saya saja ya. Anda kirim email ke saya, nanti saya teruskan ke prodi. Kalau Anda sudah kerjakan ya, nanti Anda kumpul, nanti saya akan lanjutkan ke prodi. Jadi nanti bukti cek plagiat Turnitinnya nanti biar saya dengan prodi saja. Tapi pastikan bahwa makalah Anda ada di sini ya, dalam bentuk Word ini. Itu makanya saya sengaja minta Anda kirim dalam bentuk Word biar saya cek aja di sini. Oke, jangka waktu memang saya tulis 1 minggu ya, tapi saya bertanya kepada Anda, apakah cukup waktu 1 minggu atau perlu tambahan? Tambah, Pak. Perlu tambahan, Pak. Oke, tambah berapa juta tahun? Pak, sebenarnya tidak perlu ditanya lagi. Tapi sekarang sudah pasti kami tambah. Ya, namanya kan saya itu selalu memenuhi keinginan mahasiswa, makanya saya bertanya. Soalin banget ya, Pak. Tapi sudah pasti Pak kita mau. Oke, 1 minggu ya, saya tambah sampai tanggal 20 Desember. Siap, Pak. Makasih, Pak. Siap ya. Oke, baik. Jadi nanti saya taruh di Google Classroom-nya untuk batas waktunya sampai tanggal 20. Gitu. Untuk kelompoknya, saya buka grup ya. Anda diskusi, taruh nama kelompok di situ. Nanti seperti biasa, Ibu Sufri atau Ibu Ketua Kelas silakan merekapnya ya. Merangkum. Merangkum. Iya, Bos. Ya, oke, mantap. Saya harap tulisan Anda adalah salah satu yang baik ya, tidak hanya baik tapi memenuhi unsur ini. Ini challenge-nya di sini. Selama ini plagiat yang saya lakukan cek itu saya tinggal copy idean, misalnya ide bisnis kemarin ya, saya copy taruh di Google, saya cek apakah ada kesamaan, oh ternyata tidak sama. Oke. Saya lanjutkan gitu. Tapi kemarin tuh kalau Anda cek mungkin nilai yang tugas keempat itu yang paling baik hanya ada di ini saja, di OnKey saja itu ya. Sisa yang lain tidak memenuhi. Saya matikan rekaman dulu ya.